Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini. Allah masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semuanya sehingga kita dapat hadir di musalla ini melaksanakan sholat subuh berjamaah yang kemudian kita lanjutkan dengan kajian rutin setiap pekannya, yang mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu buat kita sebagai bekal dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada uswah dan qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salamullahi alaika ya Rasulullah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan subuh kali ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu dengan tema jenis-jenis air menurut perspektif fikih empat mazhab. Bahwasannya air adalah menjadi alat utama yang bisa digunakan untuk thaharah, baik itu thaharah dari hadas dengan berwudu atau mandi wajib, maupun thaharah dari najis. Maka kemudian para ulama menjelaskan terkait dengan pembagian air dari segi bisa tidaknya digunakan untuk bersuci. Kalau sebelumnya kita membahas tentang alat-alat yang bisa dipergunakan untuk taharah, ada macam-macam atau cara. Kalau ini khusus terkait hanya dengan air saja. Para ulama membagi air kepada tiga jenis. Para ulama membagi air kepada tiga jenis. Yang pertama yaitu air yang suci, lagi mensucikan. Yang kedua, air yang suci tetapi tidak mensucikan. Dan yang ketiga adalah air mutanajis atau air yang terkena najis. Ini mungkin sudah sering kita dengar ya, ketika apalagi pas kita belajar tentang air, ini sudah menjadi pembagian yang umum. Air terbagi menjadi tiga. Yang pertama, air suci lagi mensucikan. Yang kedua yaitu air suci tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kalau air suci yang lagi mensucikan, airnya suci, bendanya suci, dan dia bisa digunakan untuk bersuci, baik itu bersuci dari hadas maupun bersuci dari najis. Adapun yang kedua, air yang suci tetapi tidak mensucikan, dalam artian airnya suci, airnya bersih, tetapi tidak bisa digunakan untuk taharah. Ini ngerepotin Pak Prof. Baik, nah ini dia. Ya, air terbagi menjadi tiga. Air suci yang menyucikan, yang kedua air suci tetapi tidak menyucikan, dan yang ketiga yaitu air mutanajis. Nah, sebenarnya secara garis besar terbagi menjadi dua, karena nanti air mutanajis ini ada faktor luar yang menyebabkan kemudian dia menjadi
menjadi najis. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari yang pertama, yaitu terkait dengan pembahasan air yang suci lagi mensucikan. Air yang suci lagi mensucikan ini atau disebut dengan istilah lain yaitu air mutlak. Yaitu air mutlak. Apa itu air mutlak? Bisa kita lihat di sini, air mutlak adalah air yang suci dan dapat menyucikan benda lain. Yaitu setiap air yang jatuh dari langit atau yang bersumber dari bumi yang keadaan asalnya tetap, satu dari tiga sifatnya tidak berubah. Maka secara garis besar air mutlak itu terbagi menjadi dua. Ada yang turun dari langit yaitu air hujan, kemudian air salju. Ada yang dari bumi, air mata air sumur, air sungai, air laut. Ya, ini termasuk bagian dari air mutlak, yang mana keadaan asalnya tetap dan tidak berubah warna, rasa dan baunya, atau berubah namun penyebabnya tidak sampai menghilangkan sifat menyucikan yang terdapat padanya. Jadi tidak selamanya kemudian, oh ini airnya kok warnanya keruh. Keruh bukan berarti tidak suci. Ya, keruh bukan berarti tidak suci. Ini kok airnya tidak jernih, ini tidak jernih bukan berarti tidak suci. Dan bukan berarti merubahnya menjadi air mutlak. Nanti di sini akan kita lihat bagaimana perbedaan pendapat ulama terkait dengan perubahan-perubahan yang tidak menghilangkan status air ini dari air suci lagi mensucikan. Di sini disebutkan seperti disebabkan oleh tanah yang suci. Kadang ada air banyak warnanya keruh karena tanah. Ya, hujan, kadang di beberapa tempat sungai itu keruh kalau misalnya hujan lebat. Maka itu tetap suci. Karena apa? Dia menjadi keruh karena bercampur dengan benda suci juga. Atau kemudian garam. Ada air kemudian dikasih garam, dia tetap suci lagi mensucikan karena garam itu asalnya dari air juga. Karena garam itu kan hakikatnya dari air juga. Kecuali nanti sini akan dijelaskan, kecuali kalau garamnya tidak dari air. Katanya garam itu bisa dari air dari gunung katanya. Maka itu tidak termasuk air mutlak. Tapi kalau garam yang dari laut maka itu tidak mempengaruhinya. Atau tumbuhan air, ya, atau tumbuhan air misalnya ada lumut, misalnya ada bunga teratai misalnya yang tumbuh di air, gara-gara itu kemudian warna air ini berubah, maka itu tetap masuk kategori air mutlak. Dan juga air itu belum mustakmal, ya, yaitu tidak termasuk air mustakmal, yaitu belum digunakan untuk bersuci. Ini yang pertama, yaitu disebut dengan air mutlak. Nah, baik Bapak Ibu rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para ulama di sini menjelaskan terkait dengan perubahan yang tidak memberi pengaruh kepada sifat menyucikan yang dimiliki oleh air itu. Karena kan terkadang ada perubahan-perubahan ini, kalau saya tidak salah ada yang ditanyakan kemarin nih kan, yang misalnya kayak di beberapa tempat di Pekanbaru dicampur dengan zat untuk kemudian membuat airnya menjadi bersih, menghilangkan baunya. Bagaimana? Apakah dia termasuk merubah atau tidak? Di sini pembahasannya. Jadi para ulama menyebutkan terkadang perubahan itu tidak menyebabkan dia berubah sifatnya dari air suci lagi mensucikan. Perubahan seperti apa? Maka kita lihat di sini yang pertama menurut ulama Hanafi. Ya, secara garis besar para ulama mereka sepakat dengan kesucian air mutlak ini, tapi nanti perbedaan mereka dalam konteks ketika ada perubahan. Ya, ada perubahan. Dalam mazhab Hanafi, beliau mengatakan boleh bersuci dengan air yang bercampur dengan sesuatu yang beku dan suci jika tidak terjadi perubahan akibat proses memasak. Jadi kalau dalam mazhab Hanafi, beliau menekankan perubahannya ini bukan karena proses dipanaskan. Bukan karena proses dipanaskan. Misalnya dimasukkan sesuatu benda beku. Misalnya di sini disebutkan oleh beliau contohnya air kacang.
Ya, tidak saya tulis sini. Contohnya air rebusan kacang. Jadi misalnya ada kacang hijau kita masukkan ke dalam air, selama belum dimasak itu air tetap suci, lagi menyucikan. Ya, misalnya ini kita buat bubur kacang hijau kan, udah termasukkan kacang hijaunya itu ke air itu, dia benda padat, ya, dia benda padat, maka dia tidak merubah sifat air ini menjadi air yang tidak menyucikan. Kenapa? Belum dimasak, belum ada proses perubahan di situ, hanya baru sekedar dimasukkan. Tapi kalau sudah dimasak, kata beliau, proses memasak inilah yang kemudian sehingga berubahlah salah satu sifatnya atau semua sifatnya. Setelah dimasak kan berubah dia, warnanya berubah, baunya berubah, rasanya berubah. Maka dalam mazhab Abu Hanifah, kalau perubahannya karena dimasak, barulah kemudian berubah sifatnya. Kalau baru dimasukkan saja itu belum merubah sifatnya. Beliau menyatakan sini seperti air yang mengalir, yang bercampur dengan tanah dan daun, tetapi sifat lembut air masih ada. Ini berarti tidak mempengaruhinya, tercampur dengan tanah benda padat, atau daun benda padat. Tapi kalau kemudian masukin daun pandan, dimasaknya kan berubah jadinya tuh. Kalau baru sekedar dimasukkan saja belum dimasak, maka itu tidak merubah sifatnya dari air suci lagi menyucikan. Ini yang pertama menurut Imam Abu Hanifah. Yang berikutnya menurut Imam Malik, ya, Imam Malik mengatakan air masih dianggap suci dan menyucikan meskipun ia tergenang lama, mengalir di atas sesuatu benda, menghasilkan sesuatu seperti berlumut, bercampur dengan sesuatu yang dapat dipisahkan. Nah, ini menurut mazhab Maliki. Yang pertama, kalau air tergenang lama, kan kadang air kalau tergenang lama kan akan ada perubahan. Selama tidak terkena najis maka dia tetap suci. Atau kemudian mengalir di atas suatu benda. Kadang misalnya di atas atau di dalam, maksudnya ini ya, misalnya dalam paralon, kan kadang berubah baunya kan. Tapi kalau itu berasal dari tempat dia mengalir, maka tetap tidak merubah sifatnya. Ya, atau kemudian menghasilkan sesuatu yang berlumut karena lama dia berlumut, atau bercampur dengan sesuatu tapi dapat dipisahkan. Ya, bercampur dengan sesuatu, selama kemudian masih bisa dipisahkan sesuatu itu, maka tetap dia menjadi suci. Kemudian juga kata beliau, air tetap dianggap suci dan menyucikan meskipun terjadi perubahan karena bercampur dengan tanah yang dibuang ke dalamnya. Air dibuang ke dalamnya tanah, maka dia tetap suci lagi menyucikan karena tanah juga sifatnya sama dengan air. Ya, tanah sifatnya sama dengan air. Tanah itu dia suci lagi mensucikan. Ya, terkhusus nanti untuk beberapa kondisi seperti tayamum. Baik, berarti bedanya antara ulama Hanafi sama Maliki, kalau Hanafi itu ketika ada proses yang berubahnya. Kalau cuma sekedar dicemplungkan, tidak. Ya, dalam artian kalau ulama Maliki tidak membedakannya, ya, tidak membedakan antara ada proses masaknya atau tidak. Kemudian yang berikutnya ini ulama Syafi'i dan Hambali, yang mereka memiliki kesamaan persepsi. Kata mereka, air tetap dianggap suci dan menyucikan jika mengalami sedikit perubahan yang disebabkan oleh benda yang suci. Ya, kalau sedikit saja perubahannya yang disebabkan oleh benda suci, apa tandanya? Perubahan itu tidak mempengaruhi nama air itu sebagai air mutlak. Tidak berubah namanya. Contoh misalnya Bapak Ibu, masuk sabun, tidak berubah, orang tidak nyebutnya jadi air sabun, tetap dia berarti air mutlak. Kecuali tadi ini udah warnanya udah berubah, baunya sudah berubah, orang udah nyebutnya ini air sabun nih, maka dia itu sudah tidak menyucikan lagi. Termasuk ke dalamnya benda suci, misalnya misalnya teh misalnya, atau sesuatu yang suci lainnya, selama dia kemudian tidak banyak dan tidak merubah sifatnya, sifat itu akan berubah dengan penyebutannya. Selama tidak berubah penyebutannya, maka dia tetap dianggap air yang suci lagi menyucikan. Kemudian begitu juga jika perubahan air itu disebabkan ia lama tergenang, meski perubahan yang terjadi banyak, atau perubahannya disebabkan oleh tanah atau lumpur, atau disebabkan oleh benda yang sudah ada pada tempat tergenangnya atau tempat berlalunya air seperti belerang. Ya,
Maka kalau kita lihat dari definisi atau penjelasan para ulama ini, kalau pertanyaan yang sering pernah ditanyakan itu, maka dia tetap suci berarti, karena tidak merubah namanya. Orang tetap menyebutnya sebagai air mutlak. Jadi kemarin saya contohkan, orang menyebutkan ini kaporitnya banyak banget nih, tercium bau kaporitnya, orang sudah kemudian merasakan itu, maka dia sudah berubah berarti. Tapi kalau masih bau air, masih segala macam, walaupun tercampur ke dalamnya benda suci, itu menandakan berarti tidak banyak, karena apa? Tidak berubah sifatnya. Sehingga di sini bisa disimpulkan dari hal yang tadi, bisa disimpulkan terkait dengan masuknya perubahan pada benda suci lagi mensucikan. Di sini kesimpulannya yang pertama, air yang namanya dihubungkan dengan tempat asalnya seperti air sungai, air telaga dan seumpamanya, maka ini tidak merubah kesuciannya. Itu hanya penyebutan saja. Air sungai, air telaga, air waduk misalnya, kalau hanya sekedar itu tempat meletakkannya, maka tidak merubahnya dari penyebutan sebagai air mutlak. Atau kemudian air yang bercampur dengan sesuatu yang tidak dapat dihindari, ya, seperti lumut dan tumbuhan air. Begitu juga daun yang berguguran ke dalam air atau ditiup angin dan jatuh ke dalamnya. Kalau bercampur ke dalam sesuatu yang tidak dapat dihindari, maka dia tetap suci lagi mensucikan. Ya, daun, lumut segala macamnya, maka itu tetap suci lagi menyucikan. Kemudian air yang bercampur dengan sesuatu yang mempunyai kedua sifat air, yaitu suci lagi menyucikan. Contohnya di sini seperti debu dan tanah. Seperti debu yang menyebabkan berubahnya air. Air sama debu sama tanah itu sama-sama suci lagi menyucikan. Maka kalau bercampur otomatis kan jadi keruh dia. Dia tetap suci. Ya, tetap suci walaupun keruh. Walaupun itu satu hal yang disengaja. Ya, ada air misalnya kan dilempar-lempar masuk tanah situ, jadi keruh dia, maka dia tetap suci lagi menyucikan, boleh kemudian dipergunakan untuk bersuci. Ya. Kemudian yang keempat, air yang bercampur dengan benda yang dapat dipisahkan seperti minyak, bahan-bahan keras yang suci seperti ranting kayu, kapur barus dan yang lainnya. Jadi ini 4 kesimpulan disebutkan oleh ini saya ambil dari kitab Wahbah Zuhaili, kitab Al-Fiqh wal Islami wa Idlatu. Beliau menyimpulkan dari penjelasan para ulama tadi ada 4 kesimpulannya. Yang pertama, air tetap suci ketika disandingkan dengan tempat asalnya. Kemudian tetap suci ketika bercampur dengan sesuatu yang tidak dapat dihindari, atau kemudian bercampur dengan sesuatu yang sama dengan air statusnya, yaitu debu atau tanah. Dan yang keempat, bercampur dengan sesuatu yang kemudian dia bisa dipisahkan. Bagi jenis air yang pertama, yaitu air yang suci lagi menyucikan. Kemudian ada satu, dan ini dalam mazhab Hanafi saja, beliau menyebutkan ada air yang suci lagi menyucikan, tapi makruh tanzih untuk menggunakannya. Kalau ada istilahnya Bapak Ibu, makruh tanzih, ada makruh tahrim. Ya, jadi ada, kalau mazhab Hanafi membagi ada makruh tanzih, ada makruh tahrim. Makruh tanzih itu makruh yang dia masih boleh. Tapi kalau sudah makruh tahrim itu sudah hampir sama dengan haram. Ya. Maka dalam mazhab Hanafi ada kondisi di mana air itu dia suci lagi mensucikan tapi makruh dipakai, atau sebaiknya jangan dipakai. Ini beliau menjelaskan, yaitu air yang dia sedikit kemudian diminum oleh hewan peliharaan, hewan rumah, ya, seperti kucing. Dia kan air liur hewan itu najis hukum asalnya. Air liur hewan yang tidak boleh dikonsumsi dagingnya itu najis. Ya, misalnya ya harimau misalnya kan, atau apa namanya, kalau anjing udah jelas itu hal-hal yang buas lainnya, ya, hewan-hewan yang buas tidak boleh konsumsi. Nah, kucing pun sama sebenarnya. Kucing pun sama, air liurnya dia najis. Tapi kemudian apa? Ada pengecualian, ada rukhsah yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kucing ini kan hewan yang dia sering berada di sekeliling kita. Ya, termasuk
yang sama-sama kucing itu yang tikus, ya. Tikus juga masuk dalam konteks kucing. Dua hewan itulah yang dia ada di sekitar tempat kita. Pasti dua Bapak Ibu, dimanapun kita tinggal luar ada tuh. Ada kucing, ada tikus. Ya. Perumahan awal tempat perumahan baru itu aman tuh, tidak ada tikus itu. Sekarang udah banyak tikus. Nah, itu memang kayak gitu tikus tuh. Lama-lama datang dia. Ya, lama-lama datang dia. Maka ini pengecualian. Sehingga dalam mazhab Imam Abu Hanifah, kalau air yang sedikit kemudian diminum oleh kucing, itu makruh untuk digunakan kalau ada air lain. Ya, makruh untuk digunakan bersuci ketika ada air lain. Tapi kalau tidak ada, dia tetap pada kondisi asalnya. Ya, boleh dipergunakan. Tapi menurut Imam Syafi'i itu tidak ada konteks itu. Dalam artian Imam Syafi'i mengatakan air liur kucing itu suci, maka tidak ada konteks makruh menggunakannya. Termasuk kita konsumsi pun boleh. Ya, dia kan suci lagi menyucikan. Kita konsumsi pun boleh, tidak ada larangan terkait dengan air bekas minum kucing. Ya, bagaimana dengan hewan buas yang punya paruh, burung maksudnya? Maka di situ ulama berbeda pendapat. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan dia tetap suci karena hewan ini tidak meminum dengan lidahnya, tapi dengan paruhnya, dan paruhnya ini dia tidak bercampur dengan air liur, ya. Maka dalam mazhab Imam Abu Hanifah itu masih suci terkait dengan hewan yang berparuh. Baik, berikutnya Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yaitu air yang suci tetapi tidak menyucikan. Ya, kalau yang kedua ini air suci tetapi dia tidak menyucikan. Yaitu apa? Air yang dia tidak bisa digunakan untuk berwudu, untuk mandi wajib, tapi kemudian dia dapat menghilangkan najis dari pakaian dan badan. Dia suci, dipakai untuk menghilangkan najis bisa, tapi untuk berwudu atau untuk mandi wajib dia tidak bisa dipergunakan. Ini disebut dengan tahirun ghairu mutahhirin. Air yang suci tetapi tidak bisa dipergunakan untuk bersuci. Dia suci berarti boleh dikonsumsi, boleh dipergunakan untuk menghilangkan najis, tetapi mengangkat hadas tidak bisa. Ini terbagi menjadi tiga. Ya, air yang suci tetapi tidak menyucikan terbagi menjadi tiga. Yang pertama, air yang bercampur dengan benda yang suci yang menyebabkan berubahnya salah satu sifat air, rasa, bau, dan warnanya, dan juga menghilangkan sifat menyucikan yang dimiliki oleh air. Ini yang pertama. Ini masih ada kaitan dengan air mutlak yang tadi, tapi kemudian bedanya apa? Pencampuran ini dia sudah merubah salah satu dari sifatnya, baik itu rasa, bau, dan warnanya, dan juga apa? Perubahan ini sampai menghilangkan sifat menyucikannya. Kalau yang tadi kan tidak sampai menghilangkan sifat menyucikannya, ini sampai menghilangkan sifat menyucikannya. Baik, bagaimana kemudian penjelasan para ulama terkait dengan air yang suci tetapi tidak menyucikan ini? Maka Imam Abu Hanifah beliau menyebutkan apabila benda yang menghilangkan sifat menyucikan itu lebih dominan daripada air, ya berarti lebih banyak daripada air yang aslinya, baik benda-benda itu beku ataupun cair. Misalnya kan air ini kan tadinya air suci lagi menyucikan, masuk teh, dicelupin teh, berubah dia kan, tidak dicampur gula pun warnanya sudah berubah, rasanya pun sudah ada rasa teh. Maka ini air suci tapi tidak menyucikan. Kenapa? Bercampur padanya ini kan padat tadinya, bisa berubah warna. Ya, dia tadi padat dan dia bisa berubah warnanya. Tapi kalau padat tidak merubah sama sekali tetap suci. Ya, atau apalagi kalau cair. Kita masukkan misalnya pewarna cair kan, atau susu lah misalnya, madu misalnya, maka airnya yang tadinya suci berubah menjadi suci tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ini misalnya dipakai buat menghilangkan najis bisa, dia suci, tetapi untuk mengangkat hadas tidak diperbolehkan. Kemudian air yang didominasi oleh benda beku dapat terjadi apabila benda itu menghilangkan sifat yang lembut dan cair atau menghilangkan sifat asal. Contohnya air rebusan kacang ini tadi.
Misalnya airnya dikit, benda bukunya banyak. Kalau kemudian bisa merubah sifatnya, dia berubah. Yaitu ketika dimasak. Kalau cuma sekedar dimasukkan tidak, karena tidak akan berubah sifatnya. Ya, tapi ketika dimasak maka dia sudah berubah sifatnya sehingga airnya menjadi suci, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, ini dalam mazhab Imam Abu Hanifah, ya, itu ketika adanya proses maka yang menghilangkan sifatnya sehingga kemudian dia tetap suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala, menurut ulama Maliki kurang lebih sebenarnya hampir sama, yaitu semua benda suci yang bercampur dengan air yang biasanya ia terpisah dari air. Dalam artian bukan sesuatu yang dia akan sering bersentuhan dengan air. Kalau tadi kan seperti lumut misalnya, seperti tanah misalnya, dia bukan sesuatu yang memang akan bercampur dengan air secara normal. Dan dia mampu merubah salah satu sifat air, ya, baik itu warna, bau, dan rasanya. Benda itu bukan sebagian dari debu. Kan kalau debu tadi kan suci dia, serta tidak sulit untuk mengelakkan air dari benda-benda itu. Jadi bukan satu hal yang sulit untuk dihindari. Kalau satu hal yang sulit untuk dihindari maka ada rukhsah di sana. Contohnya sabun, ya kan, air sabun, air mawar, air susu, air madu. Ini kan bukan hal-hal yang dia umumnya dicampurkan kepada air. Baik, berikutnya menurut ulama Syafi'i, beliau mengatakan semua benda suci yang bercampur dengan air yang tidak diperlukan oleh air itu. Jika memang benda itu menyebabkan berubahnya salah satu sifat air dengan perubahan yang banyak dan juga menyebabkan berubahnya nama air itu. Nah, setelah terkena sabun, orang menyebutnya air sabun lagi, berarti tidak suci lagi menyucikan. Ya, terkena pewarna tersebut sudah menjadi air apa misalnya, maka dia suci tapi tidak menyucikan. Dan benda yang mengubah bukan debu atau garam laut, ini tadi sudah kita sebutkan, karena dalam mazhab Syafi'i tadi, kalau yang mengubahnya suatu yang suci yang dia asalnya dari tanah atau asal dari air, ini kan kalau ada air putih Bapak Ibu, kita kasih garam, ada tidak berubah sifatnya? Ada, rasanya berubah kan, jadi asin. Tetapi apa? Garam asalnya dari air, maka menurut mazhab Imam Syafi'i dia tetap suci lagi menyucikan. Atau ternyata tercampur dengan debu, berubah tidak sifatnya? Berubah. Bercampur dengan tanah misalnya, berubah sifatnya, warnanya berubah, rasanya bisa jadi berubah. Tetapi apa? Perubahan ini dia bercampur dengan sesuatu yang suci, maka tidak menyebabkan dia menjadi air yang suci, tidak menghilangkan dia dari statusnya air yang suci lagi menyucikan. Tapi kalau tadi bercampur dengan selain benda ini dan dia dominan sampai merubah sifat dan bahkan merubah namanya, maka dia tidak lagi disebut air suci lagi menyucikan. Contoh misalkan air kaporit, gitu kan, tercium sekali bau kaporitnya, ini sudah dominan, ya, maka sudah merubah sifat baunya sehingga kemudian dia tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi. Meskipun sengaja dimasukkan ke dalam air, ini kan contoh buah kurma, tepung, dan lumut yang dibuang ke dalam air, ya, air sabun, air daun bidara, ya, air sabun, air daun bidara. Ini kan kalau pas memandikan jenazah kan sunnahnya pakai air daun bidara, tapi kan setelah itu dibilas lagi, ya, dan dia kan fungsinya bukan untuk mengangkat hadas. Jenazah itu dimandikan bukan untuk kemudian mengangkat hadas, karena dia tidak butuh lagi antara hadas karena dia hanya kemudian menjadi satu kewajiban untuk menyucikannya, ya, untuk mensucikannya. Baik, kemudian menurut ulama Hambali, air yang suci tetapi tidak menyucikan yaitu sesuatu yang dihasilkan melalui proses seperti air mawar, air bunga, apabila jumlah bahan-bahan itu lebih banyak dari air. Kemudian benda suci yang dapat merubah air menjadi pewarna atau cuka, ya, benda suci yang dapat merubah air menjadi pewarna atau cuka, atau kemudian sesuatu yang suci yang dapat merubah salah satu sifat air dengan perubahan yang banyak seperti melalui masakan, umpamanya air kacang. Ini beliau sama dengan mazhab Imam Abu Hanifah. Nah, Bapak itu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga secara garis besar para ulama menyimpulkan yang sama. Air
yang suci tetapi tidak menyucikan itu ketika bercampur dengan benda suci dan dia dominan sehingga merubah salah satu dari tiga sifatnya, warna, bau, dan rasanya, dan bahkan kemudian bisa merubah namanya. Dia bisa merubah namanya. Baik, kemudian yang berikutnya, yang kedua, air yang suci tapi tidak menyucikan, yaitu air mustakmal. Yaitu air mustakmal. Air mustakmal ini dia aslinya air mutlak. Ya, air mustakmal aslinya adalah air mutlak. Dia suci lagi menyucikan. Tetapi bisa berubah hukumnya menjadi mustakmal. Mustakmal itu dari kata istamala, istamilu, artinya dipergunakan. Maka air mustakmal adalah air yang sudah digunakan untuk melakukan taharah, yaitu berwudu atau mandi junub. Jadi air yang sudah digunakan untuk bertaharah, yaitu berwudu atau mandi junub. Sehingga kalau air itu dipergunakan untuk mencuci tangan, misalnya tangannya tidak najis, maka dia tidak jadi air mustakmal. Ya, tidak menjadi air mustakmal. Untuk misalnya menyiram sesuatu yang suci. Ada pakaian misalnya Bapak Ibu, ini pakaian ini bersih nih, jatuh ke air, ya dia kan bersih, tidak ada sabun, tidak ada najis segala macam. Kita angkat, air itu tetap menjadi air suci lagi menyuci yang tidak berubah menjadi mustakmal. Ini kan udah dipakai, sudah dipakai untuk sudah tercemplung air, atau mungkin sengaja untuk bilas kain tapi yang terakhir. Ya, dalam artian dia masih memang kain ini tidak ada sabunnya lagi, mau udah bersih lagi dicemplungin, itu dia tetap suci lagi menyucikan. Karena belum digunakan untuk apa? Untuk mengangkat hadas. Ya. Baik, nah di sini para ulama juga berbeda pendapat. Konteks air itu bisa disebut menjadi air mustakmal. Yang pertama, menurut Imam Abu Hanifah, air yang disebut dengan air mustakmal adalah air yang membasahi tubuh saja dan bukan air yang tersisa di dalam wadah. Jadi misalnya seorang berwudu, air yang sudah kena ke anggota tubuhnya ini yang jadi mustakmal, yang di dalam wadah tidak. Ya, yang di dalam wadah itu tidak mustakmal. Air itu langsung memiliki hukum mustakmal saat dia menetes dari tubuh sebagai sisa wudu atau mandi. Ya, sebagai sisa wudu atau mandi, maka dia termasuk dalam konteks mustakmal. Jadi kalau misalnya ada orang air bekas wudunya ditampung, maka dia menjadi air mustakmal, dia suci, tapi tidak bisa menyucikan. Mungkin seorang mubazir nih, kalau airnya kemudian tidak ditampung, kan masih bisa nanti buat nyuci baju misalnya, itu boleh. Ya, buat nyiram bunga misalnya itu boleh, atau mungkin buat diminum pun boleh, habis itu dimasaknya diminumnya, tidak masalah, dia suci. Tetapi air ini tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci dalam artian mengangkat hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Kemudian dalam mazhab Imam Abu Hanifah, air ini dikatakan mustakmal ketika sudah digunakan untuk mengangkat hadas, yaitu untuk wudu, sholat atau mandi wajib, ataupun untuk qurbah. Qurbah di sini untuk mendekatkan diri seperti wudu sunnah atau mandi sunnah. Ini nanti yang jadi pembeda dengan mazhab Syafi'i. Jadi kalau dalam mazhab Imam Abu Hanifah, intinya sudah dipakai untuk mengangkat hadas, baik itu hadas yang wajib, dalam artian orang dia berhadas, ingin mengangkat hadasnya dengan wudu, atau kemudian dia ingin mandi wajib, mengangkat hadasnya dengan mandi wajib, atau kemudian yang sifatnya sunnah, kita sudah berwudu, ingin mengulang wudu, maka itu diperbolehkan. Nah, dalam mazhab Imam Abu Hanifah, airnya tetap itu distatuskan mustakmal. Ya, atau mandi sunnah. Ya, mandi sunnah ini dia bukan mandi junub. Mandi sunnah itu Bapak Ibu seperti mandi hari Jumat. Ya kan ada mandi sunnah, mandi hari Jumat, mandi pas hari raya. Ini dia mandi sunnah. Jadi catatannya bukan junub Bapak Ibu ya. Karena bisa jadi dia pas mandi hari Jumat, pas junub, akan dapat dua-duanya, wajib juga, sunnah juga. Tapi emang dia tidak junub, kemudian dia mandi dengan air, kemudian air itu ditampungnya. Dalam mazhab Hanafi itu mustakmal. Ya, dalam mazhab Hanafi dia menjadi air mustakmal. Kenapa? Karena sudah dipergunakan
untuk bersuci, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Ini nanti yang beda dengan mazhab Syafi'i. Kemudian yang ketiga kata beliau, sedangkan air yang di dalam wadah tidak menjadi musta'mal. Bagi mereka air musta'mal ini hukumnya suci tapi tidak bisa menyucikan. Artinya air itu suci, tidak najis, tapi tidak bisa digunakan lagi untuk wudu atau mandi. Jadi poinnya dalam mazhab Imam Abu Hanifah, selama sudah dipakai untuk berwudu atau mandi, baik itu wudu yang wajib atau mandi yang wajib, atau kemudian wudu yang sunnah atau mandi yang sunnah, maka air itu berubah menjadi air musta'mal. Itu maksudnya apa itu? Air yang menetes dari anggota tubuhnya ini. Kemudian menurut Imam Malik, Imam Malik ini lebih fleksibel dia. Ya, Imam Malik mengatakan air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas baik wudu ataupun mandi, ya, dan tidak dibedakan apakah wudu atau mandi itu wajib atau sunnah, juga telah digunakan untuk menghilangkan khobas. Untuk menghilangkan khobas itu menghilangkan najis. Jadi beliau mengatakan sama dengan Imam Abu Hanifah. Kemudian dan sebagaimana Al-Hanafiyah, mereka pun mengatakan bahwa yang musta'mal hanyalah air bekas wudu atau mandi yang menetes dari tubuh seseorang. Nah, memang bedanya, menurut pendapat Maliki, air musta'mal itu tetap suci lagi menyucikan. Nah, itu bedanya. Jadi kalau menurut Imam Malik, mereka tetap mengatakan air musta'mal itu tetap suci lagi menyucikan, tak pengaruh. Berarti beliau dalam mazhab Maliki tidak ada air musta'mal. Ini Bapak Ibu dasar perbedaannya. Ini sudah kita bahas di awal. Kenapa ulama bisa berbeda pendapat? Karena perbedaan hadis yang mereka riwayatkan. Jadi ada beberapa riwayat dalam hadis. Di sini ada disebutkan, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah kemudian bahwasanya salah satu istri Rasulullah telah mandi dalam satu ember, kemudian datang Nabi dan mandi daripadanya. Lalu berkata istrinya, saya tadi mandi junub dengan air itu. Maka kemudian Nabi mengatakan, sesungguhnya air tidak ikut berjanaban. Jadi Imam Malik dia mengambil dalil ini, air itu memang musta'mal, tapi tidak merubahnya menjadi air suci lagi menyucikan. Tapi kemudian kalau mazhab yang lain, mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Syafi'i, mereka menggunakan dalil yang menjelaskan Nabi melarang. Ya, Rasulullah mengatakan dalam hadis, Rasulullah melarang seorang wanita mandi janabah dengan air bekas mandi janabah laki-laki, dan melarang laki-laki mandi janabah dengan air bekas mandi janabah perempuan. Jadi disinilah kemudian Bapak Ibu terjadi perbedaan pendapat ulama. Kalau ulama Hanafi, Malik, Syafi'i dan Hambali, mereka mengakui air musta'mal. Air musta'mal itu suci tapi tidak menyucikan. Imam Malik tidak sama, mengatakan air itu musta'mal, dia sudah dipakai untuk bersuci, tapi mereka tetap mengatakan air musta'mal tetap suci lagi menyucikan. Tapi kemudian beliau mengatakan air ini dia bisa digunakan lagi untuk berwudu atau mandi sunnah selama ada air yang lain meski dengan karohah. Beliau mengatakan hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh ketika ada air lain. Jadi situ yang bedakannya. Kalau mazhab Syafi'i, Hanafi mutlak tak boleh, Maliki boleh tapi makruh. Ya, boleh dipergunakan tetapi kemudian makruh. Yang berikutnya menurut mazhab ulama Syafi'i ini sama dengan mazhab Hanafi tadi, cuman bedakannya adalah ketika untuk satu yang wajib. Kita bacakan, air sedikit yang telah digunakan untuk mengangkat hadas dalam fardu qaharah dari hadas. Air itu menjadi musta'mal apabila jumlahnya sedikit yang diciduk dengan niat untuk wudu atau mandi, meski untuk mencuci tangan yang merupakan bagian dari sunnah wudu. Ya. Namun bila niatnya hanya menciduk yang tidak berkaitan dengan wudu, maka belum lagi dianggap musta'mal. Ya. Termasuk dalam air musta'mal adalah air mandi, baik mandinya orang masuk Islam atau mandinya mayit atau mandinya orang sembuh dari gila. Dan air itu baru dikatakan musta'mal kalau sudah lepas dan mentes dari air. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i, musta'mal ini ketika digunakan untuk berwudu mengangkat hadas atau mandi junub mengangkat hadas. Tapi kalau orang ulang wudu itu airnya tidak musta'mal dalam mazhab Syafi'i. Atau orang mandi sunnah itu airnya tidak musta'mal.
Jadi kalau mazhab Syafi'i dia mengambil pendapat yang kemudian pertengahan, ya, tidak kemudian seperti mazhab Hanafi yang mutlak nggak boleh, tidak juga seperti mazhab Maliki yang bebas saja. Beliau pertengahan. Kalau untuk wudhu yang pertama, untuk mandi wajib dia jadi musta'mal, tapi kalau untuk wudhu sunnah, untuk mandi sunnah, maka dia tidak musta'mal, sehingga air ini kemudian dia menjadi suci tetapi kemudian tidak mensucikan. Kemudian yang berikutnya menurut mazhab ulama Hambali, ya, kurang lebih sama. Beliau mengatakan air yang telah digunakan untuk bersuci dari hadas kecil ataupun hadas besar, atau untuk menghilangkan najis pada pencucian yang terakhir, yaitu yang pencucian yang 7 kali ini dalam konteks ketika menghilangkan najis yang mughalladhah, ya, najis mughalladhah, najis yang besar. Kenapa beliau mengatakan yang terakhir itu karena najis sudah hilang. Kalau yang awal itu masih ada najisnya, itu airnya jadi tidak suci, ya. Beliau mengatakan itu menjadi air musta'mal. Misalnya terkena najis di jilat anjing gitu kan, setelah basuh pertama, kedua, ketiga, kemudian diselingi dengan tanah, yang ketujuh, pembasuhan ketujuh itu airnya suci tetapi tidak mensucikan. Tapi pembasuhan yang pertama sampai ke-6 itu airnya tidak suci lagi karena sudah digunakan untuk mengangkat najis. Kemudian setelah itu air bekas memandikan jenazah pun termasuk air musta'mal. Ya, memandikan jenazah selama dipastikan jenazahnya tidak najis, ya, sudah suci. Jadi boleh kemudian ditampung, dipergunakan untuk yang lain, bukan untuk mengangkat hadas, maka diperbolehkan. Namun bila air itu digunakan untuk mencuci atau membasuh sesuatu yang di luar kerangka ibadah, maka tidak dikatakan air musta'mal. Cuci tangan, cuci muka, cuci segala macam bukan dalam kerangka ibadah, tidak dikatakan air musta'mal. Dan selama air itu sedang digunakan untuk berwudu atau mandi, maka belum dikatakan musta'mal. Hukum musta'mal baru jatuh bila seorang sudah selesai menggunakan air itu untuk wudu atau mandi, atau pekerjaan yang sama seperti wudu atau mandi dengan air yang sama. Intinya berarti Bapak Ibu, dalam konteks musta'mal bisa kita bagi menjadi 3 pendapat. Mazhab Abu Hanifah mutlak, asal sudah digunakan untuk berwudu atau mandi wajib menjadi air musta'mal. Mazhab Imam Maliki, air musta'mal boleh dipergunakan, tidak masalah, dia tetap suci lagi menyucikan. Menurut mazhab Syafi'i, air musta'mal itu ketika dia digunakan untuk berwudu atau mandi wajib saja. Tapi kalau wudu sunnah, mandi sunnah, dia tidak masuk kategori musta'mal. Baik Bapak Ibu rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga yaitu air yang memang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Dia suci tapi tidak bisa menggunakan untuk bersuci. Air mawar, air semangka, ya, air kelapa misalnya. Air kelapa kan bersih itu, bersih sekali, ya kan? Cuman itu air dari tumbuh-tumbuhan, dia suci tapi tidak bisa menyucikan. Walaupun tidak tercampur apa-apa. Mungkin ada benda yang air yang dikeluarkannya putih bersih misalnya, setelah diperas airnya bersih, tetap itu termasuk air yang suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Itu air yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Ya, tumbuh-tumbuhan kan suci semuanya. Ya, tidak ada tumbuh-tumbuhan yang najis. Semua tumbuh-tumbuhan suci. Yang ada kenajisan kan pada hewan. Tumbuh-tumbuhan semua suci, tapi nanti tinggal apakah berbahaya atau tidak, itu lain cerita. Kadang ada tumbuhan beracun, dia berbahaya ketika dikonsumsi. Disentuh dia tidak najis, disentuh dia tidak najis. Baik Bapak Ibu rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir yaitu air yang terkena najis. Tadi yang pertama tadi suci lagi menyucikan, yang kedua air yang dia suci tapi tidak menyucikan, ini terbagi menjadi 3, dan yang terakhir yaitu air yang terkena najis. Ya, air mutanajis yaitu air yang terkena benda najis yang tidak dimaafkan oleh syarak, seperti kotoran yang sedikit dan air tersebut tidak mengalir dan juga sedikit. Nah, ini air mutanajis. Nah, di sini air mutanajis terbagi menjadi 2. Ya, air mutanajis terbagi menjadi 2. Yang pertama, air yang sedikit yang mempunyai sifat menyucikan dan kejatuhan najis meskipun tidak berubah sifatnya. Jadi bedakan Bapak Ibu, ada air sedikit, ada air banyak, ya kan?
Yang pertama, airnya sedikit terkena najis, tidak berubah sifatnya. Yang kedua, air yang dia banyak, ya, atau kemudian air yang dia sifatnya menyucikan, tapi kemudian kejatuhan najis dan berubah sifatnya. Nggak berubah sifatnya. Jadi perbedaannya berubah sifat dan tidak berubah sifat. Nah, yang pertama para ulama sepakat, atau jenis yang kedua para ulama sepakat bahwasanya apa? Air yang kedua itu dia menjadi air najis. Para ulama sependapat bahwasanya air yang kedua, jenis yang kedua yang berubah salah satu sifatnya, maka dia menjadi najis. Baik itu sedikit atau banyak. Ya. Jadi kalau kita kembalikan lagi, yang pertama terkena najis, dia kemudian tidak berubah sifatnya, walaupun dia sedikit, ya airnya sedikit terkena najis, kemudian tidak berubah sifatnya. Yang kedua, air yang terkena najis dan berubah sifatnya. Nah, maka yang kedua ulama sepakat, air yang terkena najis berubah sifatnya, baunya berubah, rasanya berubah, warnanya berubah, maka dia dihukumi najis, baik itu sedikit maupun banyak. Nah, tapi kemudian perbedaan pendapat ulama itu terjadi pada jenis air yang pertama. Ya, pada jenis air yang pertama. Itu tadi apa? Airnya sedikit, kemudian dia terkena najis tapi tidak berubah sifatnya. Ulama Syafi'i dan Hambali sependapat dengan ulama Hanafi mengatakan bahwa air jenis pertama adalah najis. Jadi Syafi'i, Hambali, Hanafi sepakat, air sedikit terkena najis maka dia langsung dikategorikan najis. Tapi kemudian ulama Syafi'i mengecualikan kalau terkena bangkai hewan yang tidak memiliki darah mengalir. Contoh misalnya masuk ke dalamnya nyamuk, misalnya masuk ke dalamnya semut, sini contohnya lalat, lebah, maka kemudian air ini dia tetap suci. Kan itu najis, semua bangkai najis. Ya, semua bangkai itu najis. Walaupun kemudian ada najis yang dimaafkan, yaitu bangkai hewan yang dia tidak memiliki darah yang mengalir. Contoh misalnya Bapak Ibu, lalat masuk ke minuman kita, dia tetap suci. Kata Nabi, kalau ada lalat masuk ke minuman kalian, cemplungkan sekalian baru dibuang. Karena dua sayapnya ini, satu sisi ada penyakit, ada virus, satu sisi dia ada penawarnya. Kalau dia najis, maka Nabi pasti mengatakan tidak boleh konsumsi lagi. Ini mazhab Syafi'i mengatakan kalau air sedikit kemasukan benda najis seperti bangkai hewan yang dia kemudian tidak memiliki darah yang mengalir, maka dia dimaafkan. Ya, kalau dalam mazhab Hanafi tidak, pokoknya terkena najis langsung dia tidak boleh digunakan untuk bersuci. Nah, kalau menurut ulama Maliki, air jenis pertama itu dia suci tetap, yaitu air yang sedikit yang kejatuhan najis tapi tidak berubah salah satu sifatnya. Nah, tapi kemudian beliau tetap mengatakan makruh kalau ada air lain. Jadi Bapak Ibu ya, kalau misalnya ada air sedikit terkena najis, ulama Hanafi mutlak nggak boleh dipergunakan. Ulama Syafi'i boleh kalau itu najis bangkai hewan yang tidak memiliki darah mengalir. Kalau ulama Maliki boleh, ya kalau dia sedikit dan tidak berubah sifatnya. Jadi Bapak Ibu ya, kalau banyak otomatis mereka sepakat. Kalau berubah sifatnya, mereka sepakat air itu menjadi najis. Tapi kalau tidak berubah sifatnya, mereka berbeda pendapat. Kemudian yang terakhir, ini pembahasan terakhir, apa standar sedikit banyak sama ulama? Sedikit banyak air itu. Kalau menurut ulama Hanafi, air banyak itu, jadi ulama Hanafi ini cukup ini ya, ekstrim, cukup ketat beliau. Ya, beliau mengatakan air baru dihitung banyak kalau dia itu hitungannya 10 kali 10 hasta. Beliau mengatakan pertama, ketika ini dikocok, maksudnya Bapak Ibu ya, pada satu bagian lain tidak bergerak. Misalnya ada kolam besar, kita pukul sebelah sini, sebelah situ tidak bergerak, itu berarti banyak. Tapi kalau begini dikit, situ goyang semua, ini dikit dalam mazhab Hanafi. Bahkan kemudian beliau mengatakan ukuran itu 10 kali 10 hasta. Satu hasta itu 1 meter. Satu hasta itu 48 cm. Ya, satu hasta itu 48 cm, ada mengatakan 50 cm. Maka menurut mazhab Hanafi itu kan 5 meter berarti. Ya, 5 kali 5 kolam, itu baru airnya dihitung banyak. Kalau kurang dari itu maka itu dihitung sedikit. Kalau menurut ulama Maliki ini mereka mengatakan banyak dikit air itu tidak ada.
Ya, mereka mengatakan air sedikit itu kalau memang sangat sedikit sekali, cukup untuk wudhu atau mandi saja. Tapi kemudian beliau mengatakan hukumnya pun cuma makruh. Jadi mereka tidak menghitung banyak sedikit air. Ya, yang penting kalau kemudian air itu walaupun sedikit kena najis, berubah nggak sifatnya? Enggak, maka nggak apa-apa. Jadi kalau kita contohkan gini Bapak Ibu, ini ada ember di kamar mandi, terkena tetesan air kencing, setetes, berubah nggak sifatnya, warna dan baunya? Nggak berubah. Dalam mazhab Maliki suci, dalam mazhab Syafi'i dan Hanafi itu najis. Ya, ketika sedikit, ya misalnya ember kecil gitu kan, maka dia najis. Tapi kalau sudah banyak, banyak ini ulama berbeda pendapat. Imam Abu Hanifah banyak itu kalau 10 kali 10 atau maaf kalau 5 kali 5. Ya, kalau Imam Maliki karena beliau tidak ada bedakan banyak dikit, intinya tidak berubah sifatnya suci. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, mereka mengatakan kulah itu atau banyak itu adalah ketika dia sudah lebih dari 2 kulah. Jadi istilah 2 kulah itu dipakai oleh mazhab Syafi'i dan Hambali. Apa maksud 2 kulah itu? Itu ukuran 1 hasta seperempat. 1 hasta seperempat lebih sedikit kan dibandingkan dengan mazhab Imam Abu Hanifah. 1 hasta seperempat berarti kurang lebih 60 cm. Kalau kita katakan satu hasta itu 48 cm, kurang lebih 60 cm. Ya, maka kalau 60 kali 60 itu sudah 2 kulah. Atau kalau misalnya bentuknya bundar, beliau mengatakan tingginya 2 hasta, lebarnya 1 hasta. Ya, atau kemudian dalam ukuran air kurang lebih 270 liter. Ya, 270 liter. Maka kalau kemudian air itu sudah sampai jumlahnya 270 liter, maka dalam mazhab Imam Syafi'i, Imam Hambali, itu airnya sudah terhitung 2 kulah. Dan kalau terkena najis, itu baru menjadi najis kalau berubah tadi sifat, warna dan rasanya. Jika Bapak Ibu, kalau banyak itu semua ulama sepakat, ya, selama tidak berubah bau, warna dan rasanya, maka dia tetap suci. Cuman banyak tadi beda antara Syafi'i dan Hambali. Kalau sedikit, hanya Imam Malik saja mengatakan dia tetap suci selama tidak berubah bau, warna dan rasanya. Baik Bapak Ibu berahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan dengan ini kita menjadi tahu mana ini air yang boleh digunakan bersuci, mana tidak. Karena ini satu hal yang penting. Mungkin tahu kita cara wudhu yang benar, paham kita, tapi ternyata kurang paham terkait masalah air. Tidak sah juga jadi wudhunya kan. Ternyata Pak, ini airnya tidak boleh digunakan untuk berwudhu, tapi bersih. Ya, cuman ini kan airnya misalnya udah kena najis, itu ada kotoran. Oh, mazhab saya Maliki, ya lanjutlah. Nah, kan kadang gitu kan. Mazhab saya Maliki Pak, apa Maliki mazhab Bapak, lanjutlah situ. Jika mazhab Syafi'i ini najis, itu ada kotoran cicak satu misalnya gitu kan. Mazhab Syafi'i najis, mazhab Maliki, saya Maliki Pak, kan tidak berubah sifat warnanya. Nah, maka paling tidak dari sini kita menjadi tahu, dan kita kemudian tahu perbedaan pendapat ulama, sehingga sekali lagi apa? Kita menjadi orang yang kemudian tidak mudah menyalahkan orang lain. Baik Bapak Ibu berahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kita kaji pada kesempatan subuh berbahagia ini. Mungkin sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada buat nanti cara dan kondisi terimanya dibandingkan itu pertama sesuai dengan Rasulullah yang kedua ikhlas. Kalau kita lihat dari hadis yang pernah dari Imam Muslim, 3 golongan yang akan menjadi korek api neraka. Bahkan di golongan tersebut masuk neraka sebelum Fir'aun neraka. Itu kan golongan pertama itu orang yang masuk syaitan. Yang kedua adalah golongan orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Yang ketiga adalah golongan orang yang beriman. Secara amalia, ketiganya ini sesuai dengan Rasul. Tapi secara amalan hati dengan dia, bila Allah dites oleh api neraka, masuk neraka sebelum Fir'aun neraka. Nah, pertanyaan
pertanyaannya ya Ustaz, bagaimana cara menjaga hati agar senantiasa ikhlas dalam beribadah? Baik, ya. Kalau terkait dengan ikhlas, ini memang para ulama banyak menyebutkan, bahkan kemudian mengakui, termasuk Fudail bin Iyad mengatakan tidak ada perkara yang paling berat itu terkait kecuali masalah niat. Jadi memang masalah niat ini masalah yang sangat berat dalam kehidupan. Kita hanya bisa kemudian berusaha seperti ini, baru terhitung ketika misalnya diperturutkan, ya. Kalau hanya terbesit dalam hati, belum diperturutkan, itu masih bisa dengan istighfar. Misalnya dia seperti ini, ikhlas itu harus ada pada 3 kondisi sebelum melakukan, ketika sedang melakukan, setelah melakukan, itu harus ada. 1 dari 3 ini tiba-tiba ada ikhlas, hapus amalnya. Nah, tapi kemudian karena emang ini satu perkara hati, ini satu hal yang sulit, maka baru masuk kategori terhitung tidak ikhlas ketika dia berturut. Contoh misalnya terbesit saja itu belum. Terbesit nih kan, dia terbesit untuk memamerkan amalnya, tapi belum jadi dilakukannya, dia langsung sifat astagfirullahaladzim, anda boleh, harus ikhlas karena Allah. Itu tidak. Yang baru dihitung ketika misalnya diperturutkan. Maka bagaimana caranya? Setiap terbesit langsung istighfar. Contoh kan, kita seorang mau berinfak, saya infak segitu, harus banyak lah biar dapat sama lain. Astagfirullahaladzim, tidak boleh niat karena harus ikhlas karena Allah. Itu tidak masalah. Karena memang syaitan selalu bermain di situ. Dia akan selalu berusaha menjerumuskan manusia untuk kemudian agar amal lebar dia menjadi sia-sia. Itu cara apa ya? Caranya adalah dengan langsung beristighfar. Karena memang bisikan ini pasti akan ada. Bahkan kemudian para ulama mengatakan seseorang ketika terkait dengan ikhlas ini melakukan amal karena manusia itu ria, meninggalkan amal karena takut untuk dilihat orang, itu juga termasuk bagian dari ria. Karena apa? Dia belum jadi melakukan, sudah meninggalkan karena takut pada orang lain. Berarti bagaimana? Dia tetap melakukan dengan cara mengikhlaskan amal. Jadi kalau yang saya pahami dari yang saya pelajari, itulah caranya untuk selalu kemudian memperbaharui niat. Kalau ada terbesit langsung istighfar. Ya, karena kalau untuk tidak sama sekali itu satu hal yang sangat sulit sekali, dan bahkan para ulama juga menghitung, sehingga kemudian mereka membiasakan istighfar. Dan kemudian cara yang berikutnya adalah kita perlu amal-amal rahasia. Jadi jangan amal itu semua tampak saja. Itu cara berikutnya. Karena kalau yang tampak saja, sisi keikhlasan kita akan sulit untuk diukur. Sehingga kemudian ada amalan sunnah yang diperintahkan oleh Nabi. Makanya kan yang amalan wajib, sholat berjamaah, afdalnya di masjid. Sholat sunnah afdalnya di rumah. Itu fungsinya agar kemudian ada juga amalan sunnah untuk menandakan keikhlasan seorang melakukan amal. Itu kalau gimana zakat wajib, apakah boleh? Infak terang-terangan boleh, zakat terang-terangan boleh. Ya, kalau niatnya untuk motivasi orang lain. Kalau zakat terang-terangan, kalau infak terang-terangan boleh. Tapi apa? Untuk menjaga keikhlasan kita harus ada saat di mana infak itu secara rahasia. Begitu juga dengan amalan-amalan yang lainnya. Jadi ada yang kemudian tampak sama orang, ya biarlah itu satu hal yang tampak, kita atur hati kita agar tetap ikhlas. Tapi untuk menyeimbangkannya, lakukan amalan-amalan yang itu menjadi rahasia antara kita dengan Allah saja. Mungkin dua itu yang bisa saya sampaikan. Selalu beristighfar ketika terbersit, dan yang kedua iringi dengan amalan-amalan rahasia. Dan inilah yang dilakukan oleh para sahabat. Tentu ada amalan rahasia, kata Nabi kan, ini ahli surga mau lewat nih. Kita ahli surga mau lewat. Ternyata lihat standar amalannya semua. Ternyata ada amalan rahasia yang apa? Yang dirutinkannya, dia suka selalu maafkan orang lain setiap mau akan tidur. Nah itu tadi. Baik, mungkin itu Bapak Ibu. Cukup ya, ada lagi? Baik, sepertinya mungkin cukup. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya, khususnya bagi saya pribadi yang menyampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyaknya ada ilmu yang bisa kita dapatkan dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Saya mohon maaf kalau ada perkataan yang tidak pada tempatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.